semua. Damai sejahtera Kristus turun atas Anda semua. Amin. Halo Ibu. Halo. Ibu mau bertanya Bu, kan di dalam firman itu seperti yang minggu lalu sudah dibahas ya Bu ya, tentang ejakulasi dini atau mengeluarkan sperma di luar. Nah, tapi bagaimana Bu kalau kondisi istri sedang mengandung? Karena kata medis itu tidak boleh karena bisa mengalami kontraksi pada bayi. Oh, itu menurut medis ya. Cuman tadi dari minggu lalu kan kita sudah bahas ayat firman-Nya mengatakan dari kitab Kejadian, jangan membuang air mani dengan sia-sia. Karena di situ ada kehidupan sperma yang bisa menghasilkan keturunan. Dan juga kalau kita melakukan itu kan firman Tuhan berkata jahat di mata Tuhan. Jadi bagaimana sekarang suami istri ketika istrinya sedang mengandung, tetap ada hubungan intim dong. Nah itu air maninya dibuang atau tidak? Saya rasa enggak apa-apa, walaupun kedokteran bilang nanti akan terjadi kontraksi. Nah kalau kontraksi ini memang akan selalu terjadi walaupun nggak melakukan hubungan suami istri, kalau bayi dalam kandungan itu memang hidup dan sehat. Kadang-kadang dia nendang, kadang-kadang dia sondel ke kiri, ke atas gitu ya. Kadang-kadang kayak di balik perut kita, di bawah perut kita tuh kayak di tik ya gitu loh. Kadang-kadang kayak ke atas, ke depan gitu ya, ngumpul di tengah gitu. Nah itu tandanya baby itu memang sehat dan kuat ya. Baby itu normal gitu. Nggak apa-apa sebetulnya air mani dimasukkan, tapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana gerakan dan posisi kita di dalam melakukan hubungan suami istri ini. Jangan kasar, jangan memaksakan kalau istri sedang lelah, letih. Jangan menerapkan posisi-posisi gerakan-gerakan seperti orang-orang dunia atau ketika istri tidak mengandung. Apalagi gerakan-gerakan kayak yang pernah dilihat di blue film, di film-film porno. Nah jangan begitu, lakukan dengan hati yang mengasihi, lembut ya, sabar, dan penuh dengan sukacita, mengucap syukur ya bahwa Tuhan memberikan hidup ini juga ada saat-saat yang bisa kita nikmati keindahannya, tapi semuanya dalam koridor kekudusan, koridor sehat untuk ibu dan babynya, dan juga kita tidak melanggar firman. Jadi sebetulnya tidak usah dibuang, nggak apa-apa, asal tadi perhatikan gerakan, posisi, dan mesti melihat kondisi istri dan sebagainya gitu. Lakukan dengan segenap hati, dengan kasih, dengan kelembutan, dengan sukacita, dengan mengucap syukur. Jadi semuanya smooth gitu loh. Nah kalau kemudian babynya agak-agak nendang, ya puji Tuhan masih sehat dengan saya gitu. Babynya kemudian tiba-tiba ngumpul di tengah, puji Tuhan, nggak apa-apa, kan memang dia kadang-kadang perut seorang ibu yang mengandung kayak tegang juga gitu. Nggak apa-apa, itu sementara kok. Itu sementara kok. Yang penting maminya juga jangan tegang. Kalau maminya jiwanya tegang, mau melakukan hubungan suami istri, ya jadi terjadi kontraksi yang menegangkan, yang lama gitu dan sering gitu. Bahkan nggak usah tegang karena mau melakukan hubungan suami istri, tegang oleh karena masalah, oleh karena situasi kondisi, atau tegang karena sakit hati, kecewa, marah dan sebagainya, atau shock. Nah itu juga membuat baby bisa kontraksi dalam waktu yang lama dan terlalu sering. Tapi kalau nggak terlalu sering ya tiap hari ya oke lah, tapi juga tidak lama dan tidak mencemaskan, ya itu normal gitu ya. Itu saja, karena ya memang ini perlu dibahas dan perlu diketahui, karena ini pertanyaan dari seorang
pelayan Tuhan loh ya. Iya, Bu. Ini semua yang kami bahas tadi dari beberapa orang saudara seiman kita yang memang kita juga perlu penjelasan secara alkitabiah bagaimana kebenarannya. Tapi juga pelayan Tuhan juga beberapa pertanyaan disampaikan kepada kami. Jadi kami percaya ini menjadi jawaban dan berkat. Amin. Bagi Anda semuanya. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk kita doakan mereka. Haleluya. Bapa surgawi, kami mengucap syukur suami istri anak-anak Allah diberkati, mereka menikah dalam pernikahan kudus berdasarkan kasih Kristus, dan mereka tetap menjadi pasangan suami istri yang satu di hadapan Tuhan, satu roh, satu pikiran, satu hati, dan juga mereka melakukan hubungan atau kerjasama atau hidup bersama sebagai suami istri tetap dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kontrol Roh Kudus, dan dalam kemampuan Roh Kudus yang diberikan oleh mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau yang selalu mendengar dan mengabulkan doa kami. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, kami percaya bahwa Anda sangat diberkati melalui program Yesus Sahabatku ini, karena banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pelajaran di sini, walaupun singkat, padat, tapi semuanya berguna. Dan kalau Anda mau lebih dalam lagi, silakan ikuti, atau yang sudah mengikuti tetap ikuti program Kuasa dalam Firman-Nya setiap hari Jumat. Karena program Kuasa dalam Firman-Nya semuanya adalah pembahasan pelajaran yang berdasarkan firman dan poin Roh Kudus, bahkan sudah direalisasikan dan berhasil. Oke, kalau Anda punya pertanyaan atau Anda minta dukungan doa, jangan malu, jangan takut. Silakan WA saja ke nomor 08956323 58989. Kami dengan senang hati akan mendukung doa Anda sampai Anda mengalami pemulihan dan mengalami pengenalan pribadi dengan Tuhan, mengalami kemerdekaan, dan tetap ingat Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Haleluya.